Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u anshaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal layli wa ma wasaq wal qamari idza ittasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Bismillahirrahmanirrahim. Bil Quran. Surat Al-Insyiqaq, surat yang ke-84 secara urutan dari surat Al-Fatihah, urutan surat. Adapun untuk urutan diturunkannya ya tentu bukan yang ke-84. Ada tafsir khusus yang kalau nanti barangkali antum mau beli, pengen punya, itu bagus. Jadi tafsir yang dia tartibnya itu tartib berdasarkan nuzulnya. Kalau ini kan tartib berdasarkan memang urutan ininya, tartib Al-Fatihah, Al-Baqarah seterusnya sampai An-Nas. Adapun tartib nuzulnya kan tidak Al-Fatihah dulu baru Al-Baqarah, kan enggak. Al-Baqarah itu turunnya di Madinah, sedangkan Rasulullah hidup di Makkah selama 13 tahun. Kan itu. Al-Insyiqaq. Insyiqaq itu apa? Terbelah. Insyaqqa yanshaqqu insyiqaqan. Terbelah. Bismillahi, dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Al-Insyiqaq ini kalau mau dipecah secara umum ada dua tema. Ayat 1 sampai 15, kemudian ayat 16 sampai terakhir ayat 25. Jadi 15 ayat pertama, 10 ayat terakhir. 15 ayat pertama membahas tentang huru-hara peristiwa hari kiamat. Hari kiamat. Dari mulai idzas sama'u syaqqat, apabila langit terbelah. Langit terbelah. Enggak bisa dibayangkan ya, langit terbelah kayak apa ya? Wa adzinat, dan ia patuh li rabbiha, kepada Tuhannya. Wa huqqat, dan sudah sepatutnya dia patuh. Mau disuruh apapun sama Allah ya sudah sepatutnya langit itu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat cuaca langit itu kadang cerah, kadang mendung, kadang hujan lebat hitam, kemudian ada petir menggelegar lain sebagainya, itu ya
dalam rangka kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idal ardu muddat, dan apabila bumi muddat, dipanjangkan. Wa alqat ma fiha wa taqallat, wa alqat, dan dia melemparkan ma fiha, apa yang ada di dalamnya, wa taqallat, dan dia menjadi kosong. Hari ini kan bumi ini diisi banyak hal kan, terutama adalah jenazah-jenazah itu kan, mayat-mayat manusia kan gitu. Dan memang yang dimaksud wa alqat ma fiha di situ adalah minal amwat, orang-orang yang sudah mati, jasad-jasadnya itu. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan dia patuh kepada Tuhannya, wa huqqat, dan sudah selayaknya, sudah sepatutnya bumi patuh. Jadi kalau al-insyiqaq tidak usah bingung, jangan balik-balik. Idza sama'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Oh, pertama langit. Wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Langit, bumi. Biasanya gitu. Juz 30 tuh sering gitu, berpasang-pasangan. Asyamus itu kan wasyamsi wa duhaha. Setelah matahari apa? Qamar. Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Siang berarti malam. Wal laili idza yaghshaha, kan gitu. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Nah, ini salah satu di antara ciri surat Makkiyah itu kalau ada seruan manusia. Nah, kalau ya ayyuhalladzina amanu biasanya madaniyah. Tapi kalau Makkiyah itu yang ya ayyuhal insan, ya ayyuhan nas itu biasanya Makkiyah. Karena khitabnya memang khitab secara umum untuk membangkitkan kesadaran dan pikiran, akal sehatnya manusia. Innaka, sesungguhnya kamu wahai manusia, kadihun, bekerja keras, ila rabbika, kepada Tuhanmu, kadhan. Kadhan di sini menjadi apa? Hari. Kadhan menjadi apa? Innaka kadihun ila rabbika kadhan. Maf'ul apa? Maf'ul kan ada 5. Maf'ul bih, maf'ul fih, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajlih. Kadhan maf'ul mutlak. Nah, masdar ya. Famulakih, maka menemuinya. Kamu akan menemuinya, manusia akan menemui Tuhannya, menemui Allah. Fa'amma, adapun man, orang utia, yang diberi kitabahu, catatannya, biyaminihi, dengan tangan kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasiro, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Dengan hisab yang mudah. Ini kan ada satu hadis itu kan, Rasulullah mengatakan bahwa setiap orang yang dihisab itu nanti akan akan celaka, kan itu kan. Manu kisal hisab udziba, orang yang dihisab nanti akan diazab. Maka ibunda Aisyah protes kan, loh, jeung Nabi, bukannya Allah itu berfirman fasaufa yuhasabu hisaban yasira, nanti akan dihisab dengan hisab yang ringan. Oh, kalau ayat itu maksudnya bukan hisab, itu maksudnya adalah al-ardu. Al-ardu itu cuma ditampakkan aja, cuma dikasih lihat aja udah, nggak dihisab. Manu kisal hisab yaumal kiamat yang udziba, orang yang dihisab dengan teliti nanti akan dianggap. Karena siapa yang bisa lepas dari dosa? Ya, siapa yang bisa lepas dari dosa? Itu. Ya. Dan memang kita diciptakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang keliru, kadang lalai ya. Tinggal kita mau bertobat apa enggak, kita mau beristighfar apa enggak. Yang keliru dan salah itu kalau tidak mau istighfar, tidak mau bertobat. Bahkan ada satu hadis menyebutkan, kalau seandainya manusia itu kok tidak ada satupun yang berdosa, mereka nanti akan dimusnahkan oleh Allah. Kemudian Allah akan menciptakan satu generasi, satu golongan yang mereka berdosa, kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Jadi salah, keliru, lalai itu wajar, maklum.
Yang tidak maklum, tidak wajar itu apa? Rak rumangsa salah, ora rumangsa maksiat, rumangsa kuat, tidak apa-apa, nanti insya Allah saya siap menerima siksa neraka. Na'udzubillah min dzalik, kan gitu. Walaupun dia nggak pernah bilang gitu, kalau dia sudah tahu ilmunya tapi dengan sengaja dia terjang, ya sama aja kan, sama aja dia nantang neraka kan. Fama asbarahum alanar, ya betul ya ayatnya gitu ya. Betapa sabarnya mereka terhadap neraka. Ya, sudah tahu itu bukan miliknya, ya. Kok disikat, dipakai, dimakan. Sudah tahu itu haram, ya. Melihat lawan jenis, kok masih dengan sengaja, bahkan disimpan filenya, ya. Menggopo, autentikus. Ini famas baru malanar kan. Terus gimana? Apalagi sebutannya udah tahu, sengaja, bodoh tenan itu, bodoh tenan. Orang udah berilmu, udah tahu, tapi masih ditersen itu bodoh tenan. Udah tahu fadilahnya, apa? Sunnah fajar, tapi dengan sengaja ditinggalkan. Padahal udah bangun padahal. Ngelentrak, ngelentruk, kan? Masih tata sarung lah, kan? Masih buka-buka buku, majalah, enek pasale. Pada sunnah fajar tuh tahu fadilahnya, gendeng tenan berarti itu. Sudah tahu fadilahnya, sudah tahu hukumnya sholat rawatib yang muakkad itu kan, qobliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2, qobliyah subuh 2, witir paling tidak minimal 1 rakaat sebelum tidur. Lebet apa kita belajar kamu dan itu diamalkan? Menggontul-gontolan, aku satam habis suja. Entuk apa, bro? Dapat apa kita kalau cuma pengen dipuji sama manusia? Manusia tuh muji kita itu paling berapa lama sih? Awetnya berapa lama ya Usman ya? Berapa lama Usman? Tidak lama. Betul, manusia itu tidak lama muji kita. Dan kalaupun mereka mencela kita karena kita menjadi orang yang soleh, komitmen terhadap agama, memperjuangkan agama, itu ya berapa lama sih mereka menghina kita, nyiksa kita? Tidak lama. Paling berapa? 5 tahun, 10 tahun. Banter-banternya berapa? 30 tahun. Bisa jadi sebelum itu kita sudah mati kan? Dan yang menyambut kita nanti bidadari, yang bahannya bisa buat ngaca. Coba bayangkan, bahannya bisa buat ngaca loh. Itu mau antum tukar dengan cewek-cewek hari ini yang glowingnya itu karena bedak yang nanti nak jadi istri antum kon numbaske bedak itu lah. Larang sih bedakmu. Ya. Jangan dikira punya simpanan akhwat cewek yang putih, cantik, bibirnya merona, itu nanti nak jadi istri antum, kabloten ngrumati we. Tenang, biayanya itu mahal. Jangan ditukar bidadari yang bermata jeli, yang selendangnya itu kalau seandainya itu tidak sengaja jatuh bocor ke langit itu seluruh dunia jadi wangi. Selendangnya itu belum orangnya, belum bidadarinya, baru selendangnya itu. Mau antum tukar dengan akhwat yang gak jelas itu, yang antum rumati terus nanti dinikahi sama ikhwan lain, rugi. Apalagi yang antum simpen file-filenya itu yang gak tahu dia muslim apa kafir ya. Sudahlah, berhenti yang masih suka simpen-simpen gitu. Cukuplah ilmu itu jadi peringatan kita. Ustadz, aturan itu kan hanya apa sih? Faktor eksternal aja. Yang paling penting itu dari antum sendiri, dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak sadar-sadar itu ya selamanya akan gitu.
Nggak selesai-selesai nanti kehidupan kita dengan maksiat itu. Maksiat itu nanti turuti terus. Itu kayak teknologi itu loh, kayak HP, kayak motor itu. Hari ini ada yang R, besok ada yang XR, ada RR, ada triple R ya. Ada 10, 20, 20S, ada Ultra, ada Plus, Pro Max, XS, alas. Bar maksiat juga gitu sama, tenang. Maksiat itu gitu. Antum turuti tidak selesai-selesai. Akan ada kemaksiatan yang terus lebih besar dan dalam pandangan kita lebih nikmat. Iya nikmat, sedilu. Berapa sih paling? Ya. Iya, antum WA-an itu paling berapa nikmatnya? Sebentar. Ya. Perasaan dalam hati. Besok nggak setoran, bilang sakit sama ustadz padahal ngantuk karena malamnya begadang. WA-an itu dosa, ngapusi ustadz dosa, ngilmunya rak berkah, apalane rak berkah. Apa yang diharap? Alhamdulillah. Jangan. Saya tidak rela kalau ada santri saya yang jadi kayak gitu. Alhamdulillah minta. Coyo, jangan ya, saling mengingatkan, harus saling mengingatkan. Bukan coyo. Harus saling mengingatkan. Cenderung suka sama lawan jenis itu manusiawi. Selama masih disimpan, tidak dituruti, tidak dinyatakan dalam aksi. Kalau sudah diaksikan itu ya fal ainani zinaha an-nadhar wal udhunan zinaha al-istima'. Itu kan mata zinanya melihat, telinga zinanya mendengar. Hari ini itu teknologi itu bisa semua dalam satu waktu. Ya ndelok ya ngrungokake. Lah video call ayo jalan. Ya ndelok yang ngrungokake kan. Nah, itu kalau tangannya kemana-mana itu ya paket lengkap dosa. Paket lengkap tapi paket lengkap tuh dosa. Nah, itu. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Tentu kita berdoa semoga nanti dimasukkan dalam golongan yang hanya di al-ardu saja, tidak sampai nugisal hisab. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan kembali kepada keluarganya masrura dengan gembira. Wa amma, dan adapun man orang utia yang diberi kita bahu catatannya wara adhuhri, di belakang punggungnya. Loh, kok ada di belakang punggung, ada yang bisyimali, maksudnya gimana? Menggunakan tangan kiri dari belakang punggung. Kan itu. Jadi cuma dua, kanan dan kiri, cuma yang kiri itu ada yang ngambilnya dari belakang punggung, wara adhuhri. Fasaufa yad'u suburo, maka kelak yad'u, dia akan berteriak suburo, celakalah aku. Sekarang nggak kerasa, nanti makanya kan kata salaf itu kan manusia itu sejatinya sedang tidur. Ketika nanti mereka mati baru mereka bangun. Oh ya Allah, jebul nek biyen lek ku salat kurang rajin. Oh ya Allah, jebul nek biyen jebul. Mau minta balik hidup lagi ya enggak bisa. Wa yasla sa'ira, dia akan masuk sa'ira, api yang menyala-nyala. Innahu, sesungguhnya dia kana dahulu fi ahlihi, di keluarganya masrura, gembira. Innahu, sesungguhnya dia dhanna, menyangka, allan, bahwa tidak akan yahur, kembali pada Tuhannya. Yahur, tapi kalau di sini yahur itu, kemarin saya baca itu yahur itu kan dari kata hayaro. Hayaro itu kan apa? Bingung, mumet. Innahu dhanna alla yahur. Bala ya, inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Tuhannya, Rabbnya,
kana bihi terhadap dia basira maha melihat. Makanya Asmaul Husna itu penting. Asmaul Husna itu penting. Kemudian bagian yang kedua, fala uqsimu bisyafaq. Maka aku bersumpah bisyafaq dengan cahaya merah senja. Syafaq. Syafaq cahaya merah senja. Wal laili wa ma wasaq. Demi malam wa ma wasaq dan apa yang menyelubunginya. Ketika malam sudah berangsur-angsur datang. Wal qamari demi bulan idat tasaqqa apabila sempurna terang. Ittasaqqa. La tarkabunna tabaqan an tabaq. La tarkabunna sungguh kalian akan naik tabaqan setingkat an tabaq demi tingkat. Manusia itu kan hidupnya ya dari satu tahap ke tahap yang lain. Asalnya dulu baru lahir, nggak bisa dengar, melihat cuma hitam putih gitu. Menurut riset kesehatan kedokteran kan gitu. Anak itu 3 pekan pertama atau 3 bulan pertama, saya lupa. Pokoknya di fase-fase awal setelah lahir itu pendengarannya itu belum berfungsi, nah, kan gitu. Atau pendengarannya berfungsi tapi penglihatannya yang belum. Kemudian nanti dia akan melewati fase di mana dia bisa melihat, tapi penglihatan itu hitam putih. Jadi belum bisa membedakan merah, biru itu belum. Nanti berangsur-angsur, nanti bisa bisa terlentang, bisa duduk, ya kan? Kemudian nanti bisa berdiri tapi harus pegangan, ya kan? Kemudian bisa jalan tapi 5 langkah jatuh, 5 langkah jatuh, 5 langkah jatuh, 10 langkah duduk, 15 langkah. Bisa jalan tapi pelan-pelan, bisa lari, ngomong hanya yes. Kan? Awalnya ngomong kan nggak bisa, gelas kan nggak bisa kan? Yes. No. Minum, tapi bilangnya cuma no kan gitu. Nanti kemudian bisa jelas ngomong gelas, bisa jelas ngomong minum dan seterusnya kan. Gede, udah ngerti aurat, udah ngerti lawan jenis, ya kan? Nanti menikah, punya anak, tua, uban, rompal kabeh untune, rontok rambutnya. Latar kabun atau bakonan untuk bak. Makanya jangan pernah merasa hidup selamanya gitu. Waktu terus berputar. Latar kabun atau bakon antobak famanahum la yu'minun. Maka mengapa bagi mereka la yu'minun tidak beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, dan apabila quri'a dibacakan alaihim pada mereka Al-Qur'an la yasjudun, mereka tidak bersujud. Nah, ini ayat sajdah ya. Al-Insyiqaq ayat 21 ini ayat sajdah, disunnahkan untuk bersujud. Bahkan alladzina orang-orang yang kafaru kafir yukadzibun mendustakan. Wallahu dan Allah a'lamu lebih mengetahui bima yu'un terhadap apa yang mereka sembunyikan. Fabasyirhum maka beri mereka kabar gembira bi'adzabin alim dengan azab yang pedih. Illa kecuali alladzina orang-orang yang amanu beriman wa amilus solihat dan mereka beramal soleh, berbuat kebajikan, lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka ajrun pahala ghairu mamnun yang tidak terputus. Nek wis kadung mlebu swarga kan selawase. Orang kalau sudah terlanjur masuk surga ya sudah selamanya di dalam surga kan. Tiap hari dia makan anggur tapi rasanya tidak pernah sama, semakin lezat kan gitu. Tiap hari dia bersama dengan bidadari bahagia hari ini, dengan besok lebih bahagia besok kan gitu. Bidadari hari ini terlihat cantik, besok lebih cantik kan gitu. Kalau terlanjur masuk surga. Lah pertanyaan nek kadung mlebu neraka terus terlanjurnya masuk neraka terus gimana? Ya. Ada. Kenapa? Ya. Oh ya. Moncep saya. Spidolnya mana? Spidolnya mana tadi? Spidolnya? Spidolnya ayah tadi mana?
Spidolnya ayah mana? Aduh. Pulang yuk. Pulang yuk. Pulang. Yuk, pulang ya. Pulang, oke? Oke? Tunggu dulu sana, duduk. Ya, duduk dulu. Kakak, duduk dulu kakak. Gitu ya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, itu tadi pokoknya jangan sampai kita jadi orang yang terlanjur masuk neraka. Sama-sama ayo mari kita sama-sama terlanjur masuk surga. Nah, gitu. Terlanjur mlebu neraka wis angel tenan gitu. Repot susah kalau sudah terlanjur mlebune neraka iki angel. Metune angel. Yang gitu. Makanya mari sama-sama kita saling amar ma'ruf nahi mungkar, sama-sama ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Itu arahan-arahan Al-Qur'an udah jelas ya. Ini amar ma'ruf nahi mungkar, ta'awun 'alal birri wat taqwa, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, gitu. Mau temen lihat sini sama kita, ben berapa lama sih dia mau mandang sinis kita? Kita mau jadi sebejat apapun, tidak mungkin semua teman akan berpihak sama kita. Dan kita menjadi orang yang sesoleh apapun, tidak mungkin juga semua teman akan full berpihak sama kita. Itu udah keniscayaan, di mana-mana kayak gitu. Sebejat apapun orang, itu dia punya teman, punya musuh. Sesoleh dan sebaik apapun orang, dia punya teman, punya musuh. Tidak ada di dunia ini kok terus semua jadi teman dia, itu tidak ada. Makanya repot kalau orang itu pengennya itu ya gimana teman saya gini teman-teman gini loh. Orang-orang punya ilmu jangan gitu. Sudah nangisnya. Kenapa tadi? Kenapa? Cuma itu. Enggak apa-apa. Berantem kok nangis? Berantem nggak boleh nangis, harus menang. Gitu ya, kita lanjut besok insya Allah. Kita besok masuk lebih awal ya, jam 9 ya. Insya Allah kita masuk lebih awal jam 9, nanti biar selesainya juga lebih awal. Besok berarti kita masuk surat Al-Buruj. Insya Allah sampai Al-Ghasyiyah ya. Besok insya Allah kita sampai Al-Ghasyiyah. Begitu sekali lagi jangan ditinggalkan di murojaah sambil dibaca artinya biar itu kan nambah kosakata kita juga. Gitu. Sebelum saya tutup barangkali ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, silakan. Lanjut, Maafi? Ya Allah, sudah Maafi. Nah, tadi itu kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.